Cerita ini berfokus pada seorang wanita bernama Maya yang baru saja pindah ke rumah sewa di sebuah desa kecil. Di balik kehidupan baru yang tampaknya tenang, ia mulai merasakan keanehan-keanehan yang membawanya pada misteri kelam tentang penghuni sebelumnya dan sebuah rahasia yang seharusnya tak pernah terungkap. Rumah baru yang terlupakan. Maya baru saja pindah ke sebuah desa kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian, untuk memulai hidup baru setelah perceraiannya. Rumah yang ia sewa terlihat seperti rumah-rumah pada umumnya, dengan taman kecil yang dikelilingi pagar kayu yang mulai lapuk. Rumah itu terletak di ujung jalan, jauh dari tetangga lainnya, dan sepertinya sudah lama kosong sebelum ia datang. Meski tampak sederhana, rumah ini menawarkan kedamaian yang Maya butuhkan. Ia mulai membersihkan dan menata segala sesuatu sesuai dengan keinginannya, berharap bisa melupakan masa lalu yang pahit. Namun, semakin hari, perasaan aneh mulai menghinggapinya. Sejak malam pertama ia menginjakkan kaki di sana, suara-suara aneh sering terdengar, seperti langkah kaki di lantai atas, meski ia tahu bahwa hanya ada dirinya di dalam rumah itu. Pada malam kedua, ia juga mendengar suara seperti pintu yang dibanting, meskipun semua pintu terkunci rapat. Pada pagi harinya, Maya menganggap suara itu hanya efek dari imajinasinya yang terlalu terpengaruh. Perpisahan yang baru saja ia alami. Tapi semakin lama, suara-suara itu semakin nyata, seperti ada yang mengintai di balik dinding rumah. Suatu sore, Maya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Ia bertemu dengan seorang wanita paruh baya bernama Ibu Rini, yang ternyata adalah tetangga terdekatnya. Baru saja pindah ke sana, ya, Nak? Tanya Ibu Rini, dengan senyum yang tidak bisa menyembunyikan sedikit kegelapan di matanya. Iya, Bu, rumah itu memang kosong sudah lama, kan? Maya menjawab, mencoba membuka percakapan. Ibu Rini mengangguk pelan. Ya, sudah lama kosong, tapi dulu ada keluarga yang tinggal di sana. Mereka cukup aneh. Suara Ibu Rini menjadi pelan, seolah enggan melanjutkan cerita. Maya merasa ada sesuatu yang ganjil dengan cara Ibu Rini berbicara, tapi ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut. Namun, rasa penasaran membuatnya kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Sesampainya di rumah, Maya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia membuka lemari penyimpanan di ruang bawah tanah yang tampak jarang digunakan. Di dalamnya ada beberapa barang lama, termasuk sebuah kotak kayu yang terkunci rapat. Kotak itu terlihat sudah sangat tua, dengan ukiran yang samar-samar tampak terkelupas. Maya membuka kotak itu, dan di dalamnya ia menemukan beberapa foto keluarga, sebagian besar wajahnya buram. Namun, ada satu foto yang menarik perhatiannya. Sebuah gambar keluarga yang tampaknya diambil di halaman rumah yang sama dengan seorang pria dan wanita muda, serta dua anak kecil. Namun, ada satu hal yang membuat Maya ngeri di latar belakang foto itu. Tampak sosok seorang wanita dengan wajah buram yang memandang langsung ke arah kamera. Dengan mata yang kosong dan gelap. Siapa dia? Maya bertanya dalam hati. Foto itu terasa sangat tidak biasa dan seperti memberi kesan bahwa wanita di dalam foto itu mengawasinya. Suara yang tidak bisa dihindari. Malam berikutnya, suara langkah kaki di lantai atas semakin sering terdengar. Maya yang sudah mulai merasa takut mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa rumah tua seperti ini pasti memiliki suara-suara yang bisa dijelaskan. Secara logis, mungkin hanya suara kayu yang mengembang atau menyusut karena suhu. Namun, malam itu suara langkah kaki itu semakin mendekat. Kali ini terdengar suara seperti bisikan halus di telinganya. Maya terdiam, seakan ada sesuatu yang berbisik, namun tidak bisa ia pahami. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip dan padam, lalu kembali menyala dengan sendirinya. Maya merasakan udara di sekelilingnya menjadi dingin. Seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan gelap yang melintas di dinding. Mengikuti gerakannya, ia berlari ke atas untuk memeriksa. Tetapi, begitu ia sampai di atas, pintu kamar tidur tertutup rapat. Maya mencoba membuka pintu, namun terasa terkunci dari dalam. Ketika ia mendekat, suara yang sangat jelas terdengar, suara wanita menangis, seperti sedang meratap. Tolong, tolong. Maya terkejut dan mundur beberapa langkah. Dengan gemetar, ia mencoba membuka pintu kamar yang kini terbuka sedikit dan menemukan sebuah kamar kosong. Namun, di atas lantai ada jejak kaki yang tampaknya baru saja tercetak.
Jejak itu mengarah ke sudut kamar, tempat sebuah cermin besar berdiri. Cermin itu retak dan di dalamnya Maya melihat bayangan wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan. Wanita itu menatapnya dengan mata yang kosong dan mulutnya bergerak seolah-olah berbicara padanya. Keluarlah. Sebelum terlambat, tiba-tiba bayangan itu menghilang dan Maya terjatuh mundur ke lantai, terengah-engah. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam dunia lain, dunia yang penuh dengan kekosongan dan kesedihan. Keesokan harinya, Maya kembali bertemu dengan Ibu Rini. Kali ini, ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ibu Rini, siapa wanita yang ada di foto itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Ibu Rini menatapnya lama, lalu berkata, itu adalah keluarga yang tinggal di rumah itu dulu. Wanita itu, namanya Nisa. Dia adalah istri dari pria yang dulu tinggal di sana. Tapi Nisa meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Ia bunuh diri setelah kehilangan anak-anaknya dalam kecelakaan. Maya terkejut mendengar cerita itu. Ibu Rini melanjutkan, sejak kematian Nisa, rumah itu berubah. Banyak orang yang merasa ada yang aneh di sana. Beberapa bahkan melaporkan melihat sosok Nisa di cermin seperti yang kau alami. Maya merinding, menyadari bahwa apa yang ia alami bukanlah hal biasa. Ia merasa ada sesuatu yang terikat di rumah itu, sesuatu yang tak bisa dilepaskan. Pada malam hari, Maya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ketika ia sedang mengemas barang-barangnya, ia mendengar suara bisikan terakhir yang sangat jelas. Jangan pergi, aku masih di sini. Cerita berakhir dengan Maya yang meninggalkan rumah itu, namun bayangan wanita itu tetap menghantuinya. Beberapa waktu kemudian, rumah itu kembali kosong, menunggu penghuni berikutnya yang akan mengungkap rahasia kelam yang terkubur di dalamnya. Tamat.